Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang ya. Siang hari ini kita absensi dulu. Siapa yang nggak masuk? Ada berapa anak? Ada 4 yang ada 5 sih. Oke. Siapa aja? Saya catat. Ada Fakot, ada Rizky, ada Ini, Lia. Apa ini seragamnya? Sakit semua? 2 alfa pada siapa yang alfa? Tani sama alfa. Sering alfa ya mereka. Siapa yang rumahnya dekat ini? Tani sama Fakot. Tolong dikasih tahu temennya supaya ya. Kenapa nggak masuk gitu? Udah 2 hari ini kerjakan. Masih juga siapa? Ada orang tua. Oke. Ada yang sudah apa? Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Gibah ya? Gibah. Apa itu gibah? Masih ingat gak? Membicarakan orang lain. Masih ingat. Udah apa?
sudah mendengar tentang rukun iman dan apa saja rukun iman itu. Dan di sini kita banyak mengevaluasi kembali untuk ada tambahan lagi untuk menganalisis sedikit bahasa yang pertama yaitu iman kepada Allah SWT. Artinya itu iman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu kekal. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, artinya kita percaya bahwa ada malaikat Allah, contohnya malaikat Raqib Atid yang selalu ada di dekat kita. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah, seperti apa kitabnya kita? Al-Quran. Kita meyakini Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya, itu juga. Iman kepada Rasul Allah. Nah, kita juga meyakini. Anak yang ke berapa tadi? Yang keempat ada apa? Iman kepada Rasul. Yaitu, sudah Rasul apa itu ada siapa aja? Ada yang tahu? Ada 5. Ya, siapa? Yaitu Ulul Azmi. Yang pertama ada Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Oke, beri tepuk tangan. Iman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwa bahwa kita itu ada Rasul Allah yang yang dicontohkan. Kita bisa mencontoh dari Rasul untuk iman. Nah, yang selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Kita percaya bahwa ada kiamat. Kiamat itu kapan terjadi? Nanti setelah nanti
Sesuatu apa toh? Ah, maksud kamu tentang itu? Astagfirullahaladzim. Itu kalau mengasih sesuatu itu harus pada kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Kak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Ari. Alhamdulillah, kamu datang. Loh, emang kalian kenapa? Kok sampai bilang kenal? Jadi gini kak, tadi itu makan mana, terus ngasih gelarnya ke Amir. Tapi itu gelarnya mesti dikasihin ke Pak Ustadz atau Umi Dito. Astagfirullahaladzim, ada yang sedih kamu itu. Perbuatan kamu itu tidak amanah toh. Ah, Kenapa? Kalian tidak tahu amanah? Nggak tahu Kak. Oh begitu, baik sudah kakak akan jelaskan. Amanah yang bisa dipercaya itu adalah seperti orang yang menyampaikan apa yang Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan bilang Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya, kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja berkehendak Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih dari pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa diubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mutlak. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa diubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan di dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir kubro yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau jadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mutlak yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas
baking terus. Apa langsung ke siram? Ibu ada game sebenarnya. Apa langsung main game aja? Mau. Tadi yang ibu apa tampilkan tadi videonya udah bisa dipahami? Sudah. Ya. Itu tadi gambarannya apa itu model-model sama apa beriman kepada malaikat. Terus kita kan bawa HP ya? Bawa HP. Iyalah. Siapa yang gak bawa HP? Bawa semua kan? Bawa. Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Ya. Coba dibuka. Tadi kan kita kan sudah nonton. Terus juga ibu sudah menjelaskan sedikit materi. Dan ini kan tadi ini kan gabungan dari materi pertemuan kemarin ya, minggu kemarin. Nah, terus ibu ada ide. Kita ada kuis sedikit. Ini kuisnya bukan yang kayak apa? Apa namanya ujian harian? Bukan ya. Ini cuma apa ya? Buat kalian review kalian itu sudah paham apa belum tentang materi apa tadi beriman kepada Allah. Nah ini petunjuk permainannya kalian buka udah bisa dibuka semua kan? Sudah. Ada yang nggak bisa dibuka? Ada buku HP aku boleh. Oh boleh. Besok anu ya nanti ya. Oke. Nah ini ada masalah nama ya. Aku kasih tahu. Kasihkan namanya sama absennya berapa ya. Terus nanti tinggal klik deh. Dan tinggal nanti ada pilihan-pilihannya. Aku kasih contoh. Mulai nih. Nah, kasih dulu. Nih. Ini yang pertama apa arti akidah? Nanti kalian jawab. Nah ini ada waktunya. Tapi jangan terlalu sampai itu sih. Hati-hati aja. Jangan karena waktunya terus kalian ngawur ya. Terus nanti juga ada kasih petunjuk mana yang benar. Oke, kalau semua sudah bisa diakses boleh dikerjakan lagi ya dimulai. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Boleh ditanyakan maksudnya. Sudah? Oh, keren. Udah mudah kok itu. Cuma buat evaluasi nanti ada yang masuk itu. Cuma bedanya nanti pertanyaannya sama jawabannya nggak seperti ini. Tapi tujuannya sama seperti ini. Maksudnya. Sebelumnya selain ibu, apa ada yang memakai game seperti ini? Ada kayaknya lupa. Nanti yang skornya tinggi ada reward sendiri ya.
Iya, yang ketemu, gak usah yang ketemu apa ya, yang ketemu. Siapa tahu ketemu di mana pas main gitu. Ingatkan, ayo Bisa main. ya, bisa ya, main. Masa boleh. Kasih ya temannya. Iya, iya, ya. Jangan padahal kalian bully ya di situ ya. Enggak. Kita kan dia yang mau ini. Dia yang bully. Habis dibetulan bully. Di sini gini. Semangat ya belajarnya, nggak boleh males-males. Kalau main ya main, ada waktunya sendiri. Kalau malam belajar, jangan main game aja yang apa yang cowok-cowok, yang perempuannya apa biasanya? Jangan kayak dulu. Kalian ini bukan loh, bukan anak lagi. Ya. Semangatnya ya, dijaga kesehatannya, besok dua minggu lagi kita UAS. Oke, ini UASnya buat kenaikan kelas. Nah, ini nggak ada kata nilai. Jadi kalian real nilai kalian, nilai ujian kalian. Ya. Ya, kalau nggak telat itu pusing. Kita terus dari mana? Kan ibu nggak pernah kasih harian. Kalian kalau dikasih nggak mau bu, PR dan nggak mau bu. Coba. Ini kan baru sudah ada beres. Kasih 100 guys, ada soal sekarang. Ya. Nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ada kan? Ada soal ya. Boleh bu. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kalau ada kurangnya